Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Kirunisa Fitri, NIM 1930 20 3061, jurusan Hukum Tata Negara 4C, akan membacakan sedikit materi tentang hukum pidana, yaitu ruang lingkup berlakunya hukum pidana. A. Azas berlakunya hukum pidana menurut waktu atau azas legalitas. Penerapan hukum pidana atau undang-undang yang berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan, serta berlakunya hukum pidana menurut waktu penerapan hukum pidana dari segi lain. Dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan atau perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang berwenang, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana. Azas legalitas atau nullum delictum nulla puna sine praevia lege poenali terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam aturan perundang-undangan kecuali telah diatur terlebih dahulu di dalam perundang-undangan. Azas ini dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach dalam teori Form Psychologism Zwang atau paksaan psikologis, di mana adagium nullum delictum nulla puna sine praevia lege poenali yang mengandung 3 prinsip dasar. Yang pertama yaitu nulla puna sine lege, yaitu tiada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua nulla puna sine crime, tiada pidana tanpa pidana. Yang ketiga nulla crime sine poena legali, atau perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada. Dalam azas legalitas, seseorang hanya dapat dipidana atau dihukum apabila perbuatan tersebut telah diatur. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Makna penting yang terkandung dalam azas legalitas ada 3. Yang pertama, lex scripta, yaitu ketentuan hukum pidana harus tertulis. Tujuan harus tertulis adalah menjamin kepastian hukum. Yang kedua, ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau non-retroaktif. Contohnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM. Yang kedua, Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang terorisme. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang ketiga, menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dan tidak boleh menggunakan analogi atau persamaan dan perumpamaan. Poin yang B, azas berlakunya hukum pidana menurut ruang, tempat, dan orang. Teori tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana nasional menurut tempat kejadian, perbuatan, atau yurisdiksi hukum pidana nasional ditinjau dari sudut negara ada 2 pendapat, yaitu yang pertama, perundang-undangan hukum yang berlaku bagi semua perbuatan pidana di wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh warga negara lain, atau sebagai wilayah teritorial. Yang kedua, hukum pidana bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana saja, juga perbuatan pidana itu dilakukan di luar wilayah negara. Pandangan ini disebut menganut azas personal dan prinsip nasional aktif. Azas hukum pidana menurut tempat terbagi 5. Yang pertama, azas teritorial. Yang kedua, azas personal atau nasional aktif. Yang ketiga, azas perlindungan atau nasional pasif. Yang keempat, azas nasional aktif. Yang kelima, azas universal. Baiklah, terlebih dahulu kita akan membahas azas teritorial. Azas teritorial ini diatur dalam KUHP, terdapat dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia ditetapkan setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Dengan kata lain, azas teritorial menganut tentang wilayah. Siapapun yang melakukan pidana di Indonesia akan dihukum dengan hukuman Indonesia. Contohnya yaitu seorang WNA mendarat di Bali dan dia ketahuan membawa sabu-sabu, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Perluasan pasal ini terdapat dalam perluasan wilayah di dalam azas teritorial terdapat di dalam pasal 3 KUHP yang berbunyi,
Ketentuan hukum Indonesia tepat bagi orang yang berada di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan atau pesawat udara Indonesia. Contohnya, sebuah pesawat Garuda Indonesia melakukan penerbangan dari Sabang ke Merauke. Di atas langit Malaysia, seorang WNA membunuh temannya, maka diberlakukan baginya hukum Indonesia. Yang kedua, azas personal atau nasional aktif. Yang diatur dalam azas ini yaitu warga negara. Dimanapun warga negara Indonesia berada, maka berlaku baginya hukum Indonesia. Ini terdapat di dalam pasal 5 KUHP yang menyatakan A. Ketentuan terpidana dalam Undang-Undang Indonesia yang diterapkan warga negara yang berada di luar Indonesia melakukan salah satu kejahatan yang termaksud di dalam bab 1 dan bab 2 buku kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. Salah satu perbuatan yang dilakukan tersebut, suatu ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia dianggap sebagai kejahatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Negara, di mana perbuatan itu dilakukan, maka diancam pidana. Poin yang B, penuntutan perkara yang dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan. Sekalipun rumusan pasal 5 ini memuat pernyataan diterapkan bagi warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia, sehingga seolah-olah mengandung azas personal, tetapi sebenarnya pasal 5 KUHP memuat sebagai kepentingan-kepentingan nasional atau azas nasional pasif. Karena ketentuan pidana yang diberlakukan bagi warga negara diatur wilayah-wilayah yang mengandung azas personal. Yang ketiga, azas perlindungan atau nasional pasif. Objeknya yaitu kepentingan negara, berlaku bagi setiap orang WNI atau WNA yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia sepanjang tindak pidana tersebut merugikan negara Indonesia. Dikatakan kepentingan nasional karena pada pasal 4 KUHP diberlakukan undangan pidana Indonesia bagi setiap orang yang berada di luar wilayah negara Indonesia yang melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan nasional, yaitu kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap martabat dan kehormatan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kejahatannya mengenai pemalsuan mata uang, uang kertas Indonesia atau segel, materai, dan merek yang digunakan oleh pemerintahan Indonesia. Kejahatan mengenai pemalsuan surat-surat hutang atau sertifikat yang dikeluarkan oleh negara Indonesia atau bagian-bagiannya. Kejahatan mengenai pembajakan kapal Indonesia dan pembajakan pesawat udara Indonesia. Yang keempat, azas universal, yaitu berlaku pada pasal 2-5 dan 8 KUHP tentang peta jalan, loket, berdasarkan kode-kode dalam hukum internasional, bahwa atas kepentingan-kepentingan internasional atau azas universal adalah dilandasi bahwa pemikiran setiap negara di dunia wajib melaksanakan tata hukum sedunia. Menurut Muljatno, pada izin yang sudah termasuk, kepala negara beserta keluarga dari negara sahabat, di mana mereka mempunyai hak eksteritorial, hukum nasional, suatu negara tidak dapat tersedia bagi mereka. Duta besar asing beserta keluarganya, mereka juga mempunyai hak eksteritorial. Anak buah kapal perang yang berkunjung di suatu negara, sekalipun ada di luar kapal, menurut hukum internasional, kapal perang adalah teritorial negara yang mempunyainya, tentara negara yang ada di wilayah negara dengan persetujuan negara itu. Dengan kata lain, azas universal dibentuk bahwa hukum pidana untuk dunia atau kepentingan bersama terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, hanya sekian penjelasan saya tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana di Indonesia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.